Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dan diutus ke muka bumi, diutus untuk kita manusia dalam rangka supaya kita memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri kita, mengarahkan segala potensi yang ada pada kita untuk kemudian merealisasikan apa yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang melakukan perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwal qabla al-insya'i wal ihya' والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita sehingga di saat ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya, sehingga akan semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke habibah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai sebuah kewajiban, khatib mengingatkan diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang juga dikenal dengan nama bulan Maulid, bulan di mana dilahirkan pada bulan itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir untuk umat manusia. Bulan yang di negeri kita dilakukan sebagai sebuah tradisi yang baik, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai tempat. Itu adalah sebuah tradisi yang seharusnya mengingatkan kita semua untuk kita semua mengintrospeksi diri, sejauh mana kita telah memanfaatkan, kita telah mengambil faedah
kita mengambil keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami Allah tidak mengutus engkau wahai Nabi kecuali karena rahmat, kecuali karena kasih sayang kami Allah kepada seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa pengutusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah rahmat Allah kepada kita. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, dan di antara mereka, di antara umatnya, dan bahkan besar atau lebih banyak dari umatnya yang menolak rahmat tersebut, menutup telinga mereka untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi tersebut, sehingga mereka berada dalam kesesatan. Rahmat Allah, kasih sayang dan karunia Allah yang seharusnya diterima dengan baik, tetapi mereka tolak, mereka tidak indahkan, dan mereka abaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan kepada mereka berbagai azab, berbagai sanksi, baik dari atas langit ataupun dari bawah bumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah karunia Allah untuk kita. Karena itu karunia ini haruslah kita perhatikan dengan baik, dan kita introspeksi setiap kita memasuki bulan Rabiul Awal, dan setiap kita menghadiri peringatan majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kita telah memanfaatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan rahmat yang telah diberikan oleh Allah karena sikap kita, karena kekurangan kita, maka ia akan berubah menjadi sebuah azab untuk kita, menjadi sebuah tanggung jawab yang di sisi Allah akan dipertanyakan, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban, serta kita akan mendapatkan sanksi karena kita mengabaikannya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan dua dimensi. Ada dimensi badan, ada dimensi raga yang berupa materi. Kita memiliki mata, kepala, tangan, kaki, badan, perut, dan seterusnya. Tapi pada saat yang sama manusia diciptakan oleh Allah dengan dimensi yang lain juga, yaitu ada dimensi rohani. Kita punya kehidupan lain selain kehidupan raga, selain kehidupan badan, tetapi kita memiliki kehidupan jiwa atau spiritual ataupun rohani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah agar setiap manusia menyeimbangkan antara kedua dimensi tersebut, tidak hanya memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan badannya, tidak hanya kemudian makan, minum, tidur, dan hal-hal yang berhubungan dengan fisiknya, yang itu artinya sama antara kita manusia dengan hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain, tetapi manusia diharapkan untuk tidak menjadi hewan dan binatang ciptaan Allah yang lainnya. Manusia harusnya adalah juga mengisi kehidupan rohaninya. Dengan kehidupan rohani itulah manusia akan mendapatkan kebahagiaan sebagai manusia yang sebenarnya, baik di dunia dan tentu kelak di akhirat, di alam sana. Manusia dilengkapi dalam alam rohaninya itu dengan beberapa hal. Manusia diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan apa yang disebut dengan akal fikiran. Manusia juga diciptakan dan dilengkapi dengan keinginan-keinginan serta kecenderungan-kecenderungan. Manusia juga diciptakan dengan potensi emosional yang dengannya manusia mampu untuk mencintai, merindu, menangisi, dan sebaliknya, membenci, menjauhi, dan tidak menyukai. Dan manusia juga diciptakan padanya ada fisik
badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dan diutus ke muka bumi, diutus untuk kita manusia dalam rangka supaya kita memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri kita, mengarahkan segala potensi yang ada pada kita untuk kemudian merealisasikan apa yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang melakukan perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita abaikan ajakan Rasulullah, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang di dalamnya ada ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akal kita, yang juga kita abaikan berbagai ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa aturan-aturan yang harus kita indahkan dalam kehidupan keseharian kita. Begitu juga nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh beliau dalam agama ini. Kita abaikan semua itu, maka hidup kita adalah sama dengan binatang. Kita tidak lagi memikirkan orang lain, kita hanya memikirkan diri sendiri untuk makanan kita, minuman kita, kesenangan hidup kita. Maka yang ada adalah kita sama dengan binatang buas yang selalu memangsa mangsanya, yang selalu mencari dan menerkam mangsanya. Kita adalah makhluk yang hanya beda dengan binatang yang berkaki 4, kita hanya berkaki 2. Tapi perbuatan kita mencuri, korupsi, dan yang selanjutnya juga adalah tidak pernah memikirkan orang lain, tapi hanya memikirkan diri sendiri. Begitu juga kita abaikan segala pengetahuan yang berhubungan dengan akal sehat kita, maka berarti kita telah mengabaikan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang memanggil kalian demi untuk menghidupkan kalian. Dalam ayat ini dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa kalau kita memang benar ingin hidup yang sebenarnya, hidup sebagai manusia, hidup sebagai hamba Allah, maka tidak ada lain kecuali kita mengatakan labbaik, kita memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, kita memenuhi apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berhubungan dengan ilmu, yang berhubungan dengan akal kita, ataupun yang berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan, untuk kemudian kita bumikan dalam kehidupan kita, baik kehidupan personal ataupun kehidupan dalam keluarga kita, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Semua itu adalah menunjukkan bahwa kita benar menerima, memenuhi panggilan serta ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, peringatan Maulid yang kita hadiri harusnya menjadi introspeksi diri kepada kita, sejauh mana kita telah memenuhi panggilan dan memenuhi ajaran serta membumikan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, serta sejauh mana kita memperhatikan Al-Quran sebagai yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peninggalan yang lain adalah sunnah
perkataan dan sabda serta tindakan dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sebagaimana di dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan untuk kita pusaka selain Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Rasulullah meninggalkan Ahlul Bait, pribadi-pribadi agung keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memenuhi panggilan Rasulullah artinya kita mengenal mereka dan juga meneladani contoh-contoh teladan yang telah dipraktekkan oleh mereka semua, sehingga itu akan menjadi pegangan hidup kita benar sebagai hidup manusia sejati yang akan menghantarkan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga hari demi hari akan bertambah ilmu kita dan sekaligus bertambah keimanan dan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa Nabiyyina wa Syafi'i dhunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua kembali kami memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan bersalam ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, serta kami mengingatkan dan berwasiat untuk diri sendiri dan seluruh yang hadir untuk selalu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena hanya dengan iman dan takwa itulah sebaik-baik bekal kita menuju kehidupan akhirat kita. Dan yang terakhir, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harusnya memupuk persatuan dan persaudaraan yang ada di dalam diri kita, karena pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau diutus, khususnya di saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau adalah mempersatukan dua kelompok besar yang bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun mereka berperang dan dipersatukan serta dipersaudarakan oleh Rasulullah antara Aus dan Khazraj, begitu juga antara Muhajirin dan Ansar. Maka sebagai warga dan sebagai mereka yang hidup di sebuah bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini, peringatan Maulid adalah sebuah momen penting untuk kita selalu meningkatkan persatuan dan persaudaraan di antara kita. Tidak boleh ada yang memecah belah di antara kita, apapun itu, baik perbedaan pandangan, perbedaan mazhab, perbedaan agama, apalagi perbedaan politik. Semua kita harus menjunjung tinggi bahwa kita adalah
telah dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah bangsa besar, sebagai sebuah umat besar, dan juga sebagai seorang manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga setiap langkah dan tindakan kita adalah selalu sesuai dengan apa yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi 'azza wa ajalla wa akbar. Aqimus salah.